Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di hari ini, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial sederhana atau cara bagaimana kita membuat tes sederhana atau kuis sederhana dengan tampilan games yang membuat anak-anak bersemangat di dalam mengerjakan tes tersebut atau kuis tersebut karena tampilannya menyerupai permainan ya atau games, tampilan games yang pastinya disukai oleh anak-anak atau siswa-siswi saya. Alhamdulillah. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita pastikan akun Google kita aktif. Seperti punya saya, akun Google-nya ini aktif. Ya, pastikan aktif, sudah dalam kondisi aktif. Kemudian kita ketikkan di browser kita, di Google, aplikasi Quizzes. Nah, langsung akan terbuka aplikasi Quizzes-nya. Terbuka dalam artian di Google ya. Jadi kita belum membuka di aplikasi Quizzes-nya itu belum membuka karena kita belum klik. Kita pilih yang pertama. Karena ini ada banyak, tapi kita pilih yang pertama ini. Quizzes the world most engaging learning platform. Di sini juga tertulis penjelasannya. Quizzes adalah perusahaan perangkat lunak kreativitas yang digunakan di kelas, kerja kelompok, tinjauan prates, ujian, tes unit, dan tes dadakan atau kuis. Hal ini memungkinkan siswa dan guru untuk online pada waktu yang sama. Oke, kita klik saja Quizzes-nya. Kemudian kita akan masuk di tampilan pertama dari Quizzes. Nah, seperti ini tampilan pertama. Karena saya sudah masuk dan sudah punya akun di Quizzes di sini. Saya sudah punya. Nah, saya sudah punya beberapa quiz yang saya buat. Yang belum kita dapat membuatnya dulu. Kita dapat membuatnya dulu. Kita keluar dulu. Logout. Nah, ini tampilan pertama. Tampilan pertama dari website Quizzes atau aplikasi Quizzes. Di situ tertulis ada fitur enter kode dan sign up. Sign up di sini maksudnya kita membuat. Terus di situ juga ada get started atau mulai. Lalu di situ juga ada fitur login. Nah, yang akan kita ketik adalah yang fitur login. Kita klik login. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Login to Quizzes. Continue with Google atau continue with Microsoft atau login with email or username dan password. Terus ada juga fitur login dan don't have an account sign up. Sign up artinya kita membuat. Nah, kita tidak perlu membuat karena kita bisa otomatis masuk dengan continue with Google. Asalkan akun Google kita aktif seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi kita klik continue with Google. Jadi otomatis kita masuk dengan akun Google kita yang sudah kita aktifkan di awal tadi. Nah, ini memilih akun Google yang mana. Kita klik yang Kang Guru Krisna karena itu akun milik saya. Nah, ini masuk tampilan pertama, kedua maksud saya, di dalam aplikasi Quizzes tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah meng-create
atau membuat. Di situ ada fitur create. Kita klik create, lalu kita pilih yang quiz. Nah, yang quiz. Di situ Bapak dan Ibu bisa menuliskan kuisnya, nama kuisnya apa. Misalkan punya saya, kita klikkan kuis BK 1. Lalu setelah sudah dituliskan nama kuisnya, yang kedua itu ada pertanyaan choose relevant subject. Jadi memilih subjek yang relevan, yang ada di kuis yang akan kita buat nanti. Di situ ada beberapa macam subjek. Nah, kita pilih yang mendekati apa. Karena BK itu berkait di sini tidak ada, kita klik saja education. Nah, education lalu kita klik next. Kemudian loading sebentar. Nah, ini sudah masuk di tampilan di mana kita akan membuat kuis atau tes tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa membuat tes tersebut secara sendiri, manual sendiri, atau bisa juga mengambil dari tes orang lain yang sama ya, yang sama subjeknya. Misalkan kepunyaan saya tentang BK, misalkan saya berkaitan dengan subjeknya tadi kan education BK. Nah, kita ketikkan saja berkaitan dengan gaya belajar. Gaya belajar. Nah, karena membahas tentang gaya belajar, kita cari yang gaya belajar. Nah, sebelum kita cari, kita klik dulu filternya. Ini untuk grade atau kelas berapa? Karena saya untuk di kelas 7 misalkan, SMP berarti middle school. Subjeknya kita klik education. Terus number and questionnya ini kita berapa soal. Kita bikin kalau 1 sampai 10 saja dulu untuk contoh ya. Bahasanya kita pilih Indonesian, Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, ini mencari. Nah, kita tinggal mencari saja. Nah, ini masih loading, mencari. Kalau misalkan tidak menggunakan filter juga tidak apa-apa, tetapi ini filter adalah fungsinya untuk batasan ya. Jadi supaya kita mencari contoh-contoh soal dari bank soal yang ada di kuisis ini lebih mudah. Nah, ini sudah keluar semuanya. Ada kuis strategi belajar sesuai dengan gaya belajar, ada belajar membaca, ada belajar punya gaya, ada gaya belajar macam-macam. Kita tinggal memilih. Nah, kita coba klik yang pertama ini, punyanya Mbak Hilda Elvera Sari. Nah, ini boleh kita ambil satu persatu dengan cara kita baca dulu apakah sesuai. Misalkan nomor 1, berikut ciri-ciri gaya belajar auditori kecualinya. Ini kita masukkan. Kemudian, jadi kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah sesuai ataukah tidak itu tergantung kita sendiri karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, saya akan ambil 10. Misalkan mau ngambil dari yang lainnya lagi, boleh, bisa. Kita klik punyanya
Bu Siti Subandiah. Ini di sini gaya belajar juga. Nah, kita ambil 5. Bisa kita ambil 5. Nah, kita cek apakah sudah 10. Oh, kelebihan malah. Kita kurangi menjadi 10 soal saja. Nah, cukup 10. Soal sudah jadi. Soal gaya belajar. Nah, ini kita bisa ganti image-nya. Image untuk kuisnya. Caranya kita klik saja. Kemudian kita ganti bahasanya. Bahasanya jadi bahasa Indonesia. Kelas berapa? Misalkan kelas 7. Terus ini juga kita bisa ganti. Kita klik. Nah, caranya kita mencari gambar yang memang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita ambil. Nah, gambarnya sudah ada visual, auditory, dan kinestetik. Lalu kita save. Oke. Siap. Soal sudah siap. Kita klik publish. Kita klik publish. Nah, di sini sudah muncul linknya. Jadi ini link ini bisa kita share. Bisa kita copy ke anak-anak. Bisa lewat Google Classroom, bisa lewat WhatsApp, dan lain sebagainya. Bisa lewat email. Nah, setelah kita save, tampilannya seperti ini. Artinya kita sudah punya tabungan 1 kuis untuk anak-anak. Kemudian, misalkan kuis ini kita share ke anak-anak, bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik assign homework. Itu kalau memang kita memberikan tugas kuis tersebut. Nah, ini tinggal kita klik, kita rubah dengan cara kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan jadwal untuk BK hari Jumat depan. Misalkan hari Jumat depan tanggal 13. Nah, berarti kita kasih deadline-nya tanggal 14. Ini juga bisa kita atur di pengaturan atau di settingnya. Nah, di sini kita cek di setting secara umum, general setting. Partisipan item, maksudnya di sini anak cukup atau hanya bisa mengerjakan tesnya 1 kali. Kalau kita klik unlimited, artinya anak bisa mengerjakan kuisnya berkali-kali. Nah, itu tergantung kebutuhan kita masing-masing. Jadi kita mau berapa kali, misalkan kalau memang cukup sekali ya 1 kali. Kemudian show answer during activity. Ini maksudnya jawaban akan tampil pada saat beraktivitas. Kita on-kan saja. Ini juga kita on-kan, show answer after activity. Jadi jawaban akan tampil pada saat setelah melakukan atau mengerjakan soal tersebut. Ini juga kita biarkan saja settingnya, activity settingnya, timernya kita default, power up-nya juga kita aktifkan, show leaderboard-nya kita aktifkan. Caranya mengaktifkan ya kita geser saja. Nah, menjadi hijau ini artinya sudah aktif. Shuffle question juga kita aktifkan, shuffle answer question option kita aktifkan, redemption question kita aktifkan, play musiknya juga kita aktifkan, meme-nya kalau saya matikan, tapi kalau jenengan semua mau memakai meme silahkan bisa diaktifkan. Lalu setelah selesai men-setting atau mengatur, kita klik assign. Artinya tugas akan segera kita siapkan. Nah, di sini sudah tercantum siap untuk kita share. Bisa lewat game kodenya langsung atau bisa lewat kita nge-share
lewat Classroom atau share link. Nah, share link ini berarti kita lewat aplikasi WhatsApp. Kita klik, otomatis sudah share. Artinya sudah siap untuk di-share. Terus kita klik saja WhatsApp kita. Itu kita bisa share di WhatsApp atau di Classroom. Kita klik Classroom, otomatis di sini sudah tampil Classroom yang ada di Google Classroom kita masing-masing. Lalu kita centang, otomatis akan tercentang di sini dan akan siap terkirim. Nah, jadi kuis sudah siap untuk kita share. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Bila mana ada kesulitan di dalam membuat kuis di aplikasi Quizizz, bisa menghubungi saya. Kita akan belajar bersama-sama. Saya kira cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus belajar.